komunikasi, nggak cuman sekedar berbicara tapi saling menyimak dan mendengarkan gitu ya. Sedangkan untuk jadi agen perubahan mereka harus punya inisiatif kan, mereka Betul, harus punya kemampuan sendiri untuk berubah. Dan untuk bisa itu mereka harus merasa bahwa mereka bisa dipercaya, bahwa mereka dianggap mampu. Ini sebenarnya pengasuhan yang tepat tuh apa sih? Makna kehidupan tuh untuk anak ke depan itu apa sih sebetulnya gitu? Oke, halo teman-teman, Bapak, Ibu semua generasi yang menonton video kali ini. Kita kembali lagi ke pembahasan selanjutnya. Tadi segmen 1 kita coba membahas lebih banyak tentang potensi orang muda, tantangan orang muda, dan juga masalah-masalah yang orang muda hadapi sebenarnya sekarang ini ya, dan hubungannya juga dengan program-program yang dilakukan oleh Rutgers. Nah, sekarang kita akan lebih bahas terkait dengan generasi nih. Nah, tadi di segmen 1 Mbak Ika sempat nyinggung sedikit tentang generasi strawberry nih Mbak. Jadi mungkin Mbak Ika bisa ngejelasin generasi strawberry itu apa, dan juga tantangannya apa sih Mbak yang generasi strawberry miliki dan hadapi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Mbak. Oke. Sebenarnya kasihan sih, maksudnya nggak enak juga sebenarnya generasi strawberry ya, tapi memang kayaknya itu yang sudah terjadi. Ya, jadi generasi strawberry ini muncul karena tadi yang aku bilang, mereka di dunia digital, tidak ada interaksi real dengan manusia ya, kita bisa bilang. Jadi kayak, for example kayak gini, zaman dulu tuh kita kalau main beneran sama temen, lari-lari di lapangan misalnya gitu ya, terus berantem. Mau nggak mau harus kita selesaiin dong di situ gitu kan, betul. Nggak mungkin nggak. Kalau sekarang kan nggak, kita main di online berantem, ya udah log out aja selesai gitu kan, nggak diselesaiin gitu. Jadi banyak persoalan maksudnya skill daily skill itu skill untuk hidup itu yang akhirnya mereka nggak berkembang. Ya kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk toleransi. Maksudnya gini, mereka toleransi iya, maksudnya apa ya? Tadi yang gue bilang open mind. Memahami keberagaman tapi kan dalam hidup ada toleransi yang gimana ya, yang lebih agak beda lah kita bilang ya, kayak bagaimana kita paham, oh ya temenku memang nggak mau, temenku lagi marah, yang kayak gitu itu kurang gitu kan. Tadi jadi adaptasi, toleransi, kemampuan menyelesaikan konflik, ya itu jadi kurang berkembang pada mereka. Di satu sisi tadi mereka sendiri secara tidak sadar kan memberi pressure ke diri mereka tadi ya. Orang kerja tuh harus berhasil. Iya, betul. Kemarin aku dengar yang aku cukup wow gitu ya. Mereka bilang, jadi di umur 29 kalau kita belum jadi apa-apa itu fail. Gue bilang, wow gitu. Sedangkan iya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi anak-anak ini dari anak-anak si Gen Z ini gitu ya, sudah dari SMP pun mereka sudah harus tahu mau ngapain. Gitu, sedangkan ya kalau kita ngeliat ya ampun, saya dulu mau kuliah aja bingung gitu kan ya. Betul. Jadi mereka udah harus tahu tuh, petnya udah harus dibuat karena nanti 29 itu adalah mereka harus sudah jadi someone, itu bahkan sebelumnya sudah harus. So bisa dibilang pressure ke mereka kan besar ya. Pressure ke diri mereka besar, so mereka berusaha mengejar itu, tapi tadi skillnya, life skillnya nggak berkembang. Nah inilah yang kita suka lihat, akhirnya bisa kita lihat apa-apa nyerah gitu. Generasi strawberry kan muncul karena mulai gitu, ketika mereka ada konflik di kampus misalnya ya, di tempat kerja, langsung nyerah, langsung ya misalnya langsung maunya resign, langsung ya itu tugas-tugasnya nggak dikerjain, misalnya kabur, hilang gitu kan, dipanggil dosennya, jadi dosen yang harus nyariin gitu, mereka hilang entah kemana. Terus modernnya waktu itu akhirnya sempat marah karena mereka bilangnya healing, tapi hilang entah hilang kemana gitu kan. Jadi mulailah muncul ini generasi dikit-dikit mintanya healing gitu kan. Dan di situ sebenarnya cikal bakal muncul lah sebutan generasi strawberry ini. Oh, jadi karena strawberry. Strawberry itu kan cantik, cakep, tapi kan daya tahannya nggak lama, ya kan. Gampang dipencet aja lemah gitu. Nah sebenarnya itu musuhnya. Tapi ya sebenarnya kasihan karena memang sebenarnya nggak tepat sih, karena mereka juga sebenarnya berjuang gitu. Mereka berjuang dengan cara mereka. Cuma ya memang tadi karena skill itu nggak berkembang, mereka jadi nggak apa-apa. Atau yang tadi aku cerita juga karena tadi terbiasa dikasih jalan sama orang tuanya, sudah di provide gitu ya, secara finansial, secara materi, secara support ya, bahkan itulah. Mereka jadi nggak tahu how to fight di real life. Sedangkan ya tadi ketika mau kuliah, mau sampai kapan sih orang tuanya nemenin terus? Gitu kan ya, udah kuliah kan nggak bisa juga gitu kan ya. Ada sih, walaupun ada. Sekarang aku juga banyak menemukan at the end tugas-tugas itu juga tetap ada dikerjain oleh orang tua. Ya oke lah, dia mungkin berhasil kuliah
pas kerja. Iya. Kan nggak semua punya privilege kerja sama bapaknya ini iya, orang tuanya gitu kan ya, di perusahaan orang betul. tuanya gitu kan ya. Iya. Sehingga tetap dia harus dealing dengan itu, dia nggak punya kemampuan itu. Iya. Begitu. Sehingga ya itulah. Itu yang kita bilang ya, itu yang sebenarnya perlu dikembangkan. Dan sebenarnya kalau mau sebenarnya menurutku men-label mereka dengan strawberry aja nggak cukup gitu loh. Karena yang penting adalah harus, jadi gimana apa yang harus kita lakukan gitu, atau apa yang kita bisa bantu mereka supaya mereka nggak jadi seperti itu. Karena melabel doang ya ada, mereka bete, kita juga bete gitu kan ya, nggak selesai gitu. Masalahnya kan terus bergulir gitu kan. Malah Tapi takutnya mereka mau internalisasi diri bahwa iya, ya kan gue benar, generasi strawberry kan betul, ini biar aja. benar. Ya udah kan emang gue begini gitu. Nah itu yang kasihan. Padahal kalau bicara hidup kan maunya hidup panjang ya, Iya, gitu kan betul. ya. Lo buang sampai berpuluh-puluh tahun. Nah kebayang kan mereka dalam kebingungan mereka sendiri sampai berpuluh-puluh tahun itu. Nah, Kayak gitu. tadi sebenarnya kan banyak ya Mbak ya masalah generasi strawberry ini, apalagi di dunia digital Mbak ya, karena kan mereka emang fokusnya di dunia digital gitu. Nah, salah satu fokus yang Rutgers lakukan juga sebenarnya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh generasi strawberry ini kan Mbak, atau generasi Z atau generasi yang paling muda lah ya istilahnya gitu. Salah satunya mungkin lagi marak memang kasus-kasus kekerasan seksual Mbak ya, kasus-kasus pelecehan baik di offline ataupun di online tuh banyak banget kan sekarang yang di online, revenge porn atau hal-hal lainnya yang menjadikan generasi ini sama-sama menjadi korban atau pelaku nih dua-duanya gitu kan Mbak. Nah kira-kira apa ya Mbak ya, fenomenanya seperti apa sih Mbak ini masalah kekerasan di generasi yang paling muda ini, generasi strawberry atau apapun nama generasinya gitu ya, dan bagaimana tantangan untuk menuntaskan kasus-kasus ini, apalagi ya alhamdulillahnya kan sudah ada UU TPKS ya sekarang Mbak ya, udah one step forward gitu. Tapi sekarang apa sih tantangan dan juga fenomenanya sih Mbak? Iya, jadi kalau tadi Mbak Ika bilang kan tentang sebetulnya tekanan sosial generasi sekarang tuh dalam versi yang berbeda itu lebih berat dari yang sebelumnya. Satu, fight pada kasat mata, ya kan? Kalau bicara Sumpah Pemuda itu kan kelihatan gitu loh, musuhnya siapa, kawan mana, lawan mana. Betul, betul. Sekarang itu udah kadang-kadang udah cair, terlalu cair. Terus kadang-kadang kalau dulu saya itu kan dibandinginnya paling sama kakak saya, adik saya gitu. Sekarang orang tua sekarang kan bandingin anaknya tuh sama orang yang malahan nggak kenal gitu. Sama artis. Iya, Gitu. jadi akhirnya kan kayak gitu tuh. Oh saya gagal ketika orang yang dibandingkan itu sudah terlalu jauh gitu ya, berarti saya gagal gitu. Padahal dulu generasi-generasi kita tuh dididik dari kesalahan sebenarnya. Jadi kita diterima dengan kegagalan kita, dengan kesalahan kita, lalu bangkit gitu. Nah ini yang pelajaran ini yang sulit kalau kita mau balik lagi untuk mendudukkan kedua-duanya tuh berat. Jadi pada sisi orang tua, orang dewasa, kita seringkali mengajak rethinking. Ini sebenarnya pengasuhan yang tepat tuh apa sih? Iya. Makna kehidupan tuh untuk anak ke depan itu apa sih sebetulnya gitu. Kita tuh lagi berkompetisi dengan siapa sih gitu. Jadi oke, kamu berkompetisi dengan generasimu, tapi kemudian direfleksikan ke anak sekarang dengan tantangan zaman yang berbeda, itu hasilnya banyak sekali. Kita bisa lihat sebelum ke kekerasan seksual ya. Isu kesehatan mental itu semakin meningkat. Mereka makin aware. Tadi makanya bentar-bentar healing gitu. Walaupun itu juga kalau saya bilang, aduh jangan kayak gitu banget gitu. Tapi juga mereka sadar bahwa, oh saya ini butuh stop, butuh, oh ini ternyata saya butuh sebuah space. Saya punya hak untuk punya ruang private gitu. Zaman-zaman kita kan dulu saya gitu ya nggak paham tuh yang begitu. Kemudian yang lain, karena tekanan sosial tinggi, lalu kemudian ditambah lagi ada banyak perkembangan yang positif sebetulnya. Nanti undang-undang TPKS sudah di-issue, terus kemudian orang mulai berani untuk speak up. Kesadaran bahwa ini saya sebagai korban itu semakin tinggi. Nah itu akhirnya kita dapetin tuh banyak sekali aduan kasus gitu. Sayangnya memang Rutgers bukan organisasi untuk pengada layanan ya, untuk layanan hukum, psikologis atau spiritual gitu. Kita biasanya tuh bermitra dengan organisasi-organisasi yang bersama dengan Rutgers. Saat ini tuh misalnya dengan LBH Apik, kemudian dengan forum penyedia layanan di Indonesia yang cukup banyak gitu. Jadi itu biasanya kita akan memperkuat organisasi-organisasi ini dengan sejumlah pendanaan,
supaya mereka lebih bisa menyediakan layanan-layanan tadi ke anak muda gitu. Khususnya ke orang muda, Mbak. Khususnya ke orang muda. Kalau angka itu meningkat terus, terutama semasa pandemi ini paling tinggi kan yang di online ya, di ranah online, dan Ya, itu variasinya beragam sekali. Kalau dulu tuh kita paling misalnya isu-isu perkosaan, isu-isu pelecehan. Ini sekarang tuh variasinya banyak sekali dan modusnya beragam sekali, sehingga kadang-kadang kalau kita mau kejar kita selalu merasa ngos-ngosan loh sebenarnya. Nah akhirnya teman-teman kemudian mengkaji terus modus-modus yang ada, teman-teman bermitra dengan orang muda, lalu menyadarkan anak muda bahwa ini loh bagian yang kalian kalau ini namanya mengalami kekerasan seksual tuh ini, pelecehan seksual tuh ini. Lalu bagaimana kita punya daya lenting untuk mengambil ini sebagai sebuah perlawanan ini gitu. Jadi memang harus tuntas gitu. Advokasinya nggak cuma setelah undang-undang PKS diketok, terus di ujungnya di sana pasti akan muncul kan kasus-kasus. Jadi harus benar-benar dari pangkal, dari ujung ke pangkal tuh harus komprehensif gitu. Jadi sebenarnya memang kalau Rutir sendiri lebih banyak ke peningkatan informasi gitu Mbak, awareness. Jadi tapi mungkin tertarik juga nih Mbak, nanti mungkin di series selanjutnya kita akan lebih banyak ngomong tentang penanganan kasus, penanganan korban, mungkin penanganan pelaku juga gitu ya, dengan mitra-mitra Rutir tadi salah satunya LBH Apik Jakarta gitu ya. Nah kalau dari pernyataan Mbak Mala nih Mbak Ika, banyak juga nggak sih Mbak yang orang dewasa yang berkonsultasi atau konseling dengan Mbak Ika yang ngomongin masalah kekerasan seksual juga nih, khususnya mungkin kepada baik mungkin anaknya menjadi korban ataupun anaknya terpapar ataupun menjadi bystander atau apapun lah itu Mbak yang berhubungan dengan kekerasan seksual ini. Ada nggak sih Mbak pengalaman-pengalaman juga? Banyak ya, memang sebenarnya gini, ya bisa dibilang kan kalau kita bilang data ya, sebagian besar perempuan gitu pernah mengalami ya, bahkan sebenarnya anak laki-laki pun pernah gitu ya. Aku bahkan sekarang mulai ketemu nih yang konsul ke aku laki-laki ya, karena mereka memang mengalami. Cuma mereka ya menutupin gitu, menutupi. Nah ini baru sekarang mereka mulai berani cerita gitu. Tapi kan ini karena di ruang private gitu kan. Memang banyak banget sih, dan sometimes itu aku suka mengingatkan klienku, aku mengapresiasi ketika mereka berani cerita, mereka berani mencari bantuan, mereka aku bilang karena gini, ketika tidak itu tuh apa ya, dampaknya tuh bisa berlarut loh, bahkan sampai mereka punya generasi berikutnya itu masih bisa berlarut. Karena kekerasan seksual itu bukan ya nggak simpel ya, dampak psikologisnya sangat besar, penghayatan personalnya bisa sangat besar, dan itu bisa merusak gitu, maksudnya merusak persepsi dia juga akan kehidupan. Ini for example aja sebuah cerita ya, aku pernah mendampingi kasus. Jadi ini ibunya mengalami ketika anak-anak lah ya gitu, ibu dan kakak ini mengalami. Kemudian penghayatan di keluarga ini bahwa kita mengalami karena kurang beriman, sehingga kisah ini ditutup. Kita menguatkan iman kita lah, sehingga cerita begitu. Nah si kakak benar menjadi seorang perempuan yang sangat beriman dan religius yang kayak gitu ya. Si adik ini ternyata enggak gitu. Si adik tumbuh menjadi perempuan religius tapi tidak seperti kakaknya lah ya, pemahaman iman. Tapi dia punya pasangan yang cukup berhasil secara finansial. So di penghayatan dia, oh ya udah berarti mungkin begini, aku yang mensupport keluarga ini secara finansial, kakak yang akan menjadi imannya gitu kan. Kemudian ketika dia kan penghayatan itu masih terbawa sehingga mereka dewasa sudah menikah juga kan. Kemudian si adik ini punya anak perempuan. Singkat cerita, karena dia ngerasa kurang beriman, dia titipkan ke kakaknya yang lebih beriman dengan suami yang jauh lebih beriman juga dia. Dan terjadilah kekerasan seksual itu pada si anaknya. Si anak ini bolak-balik cerita, si ibunya tidak bisa melihat awalnya. Karena di penghayatan dia nggak bisa kan, itu hanya akan terjadi pada orang-orang yang tidak beriman gitu loh. Sedangkan keluarga kakakku sangat beriman, tidak mungkin menjadi pelaku. Sehingga terjadi 2-3 tahun sampai sekali waktu anak ini benar-benar nggak mau, marah, akhirnya sekolah yang bantu, baru ibu dia tersadar, gitu. Jadi kan yang kayak gitu, that's why aku bilang ini dampaknya tuh besar gitu, karena penghayatannya bisa sangat personal. Karena ya tadi ya, kita kekerasan seksual itu kan sesuatu yang private ya, orang masuk ke area private kita, ibarat kata kita kerampokan di rumah, itu aja pasti nggak nyaman, apalagi ini diri kita. Banyak juga kalau pada kasus yang mereka akhirnya secara itu orientasinya jadi
berubah gitu karena itu. Aku pernah mengalami juga yang mereka tiba-tiba tersadar, ya ampun Mbak, aku jadi ternyata selama ini aku jadi ini karena ini, gitu loh. Ya, dulu pada tadi dia udah ngerasa aku sudah terima diriku yang ini, tapi ketika kita berproses itu ya ampun Mbak gitu, oh ya udah gimana ya nggak apa-apa sih, tapi tetap buat dia shocking. Aku ternyata ngalamin karena ini ya, padahal gitu. That's why sedangkan ya dalam hidup pasti dia harus ngalamin konflik-konflik banyak karena berbeda gitu kan. Yang seperti itu sih. That's so aku bilang aku appreciate banget ketika mereka mau, dan proses pemulihannya memang perlu ini. That's why kalau memang aku seneng kalau Rutger bisa dampingin, itu perlu juga didampingin, dan sebagai pendamping kita memang harus tadi open mind, tidak judgmental, itu yang harus diingatkan, dan bahwa kekerasan bisa terjadi pada siapapun, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapapun, laki-laki maupun perempuan. Dan apa tadi Mbak Ika sampaikan juga salah satu poin penting bahwa ternyata memang kekerasan ini menjadi salah satu dampaknya itu nggak cuma ke diri sendiri, tapi mungkin bisa memang ke intergenerasi juga Mbak ya. Bagaimana tadi ke generasi setelah kita, ke anaknya tadi, bagaimana penghayatan atau persepsi terhadap kekerasan, terhadap diri sendiri, terhadap mungkin berhubungan dengan keimanan dan agama gitu Mbak, dalam hal menanggapi kekerasan itu gitu ya. Jadi memang isunya kompleks, tapi mungkin nanti kita bisa lebih banyak diskusi dengan mungkin penyediaan langsung gitu ya, ataupun pendamping korban langsung gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih buat Mbak Ika sama Mbak Mala. Tadi kan kita tidak bisa menggeneralisir generasi strawberry ataupun generasi Z ataupun generasi tertentu tuh semuanya malas gitu Mbak ya, atau semuanya tidak punya daya juang gitu Mbak ya. Ada beberapa yang memang sudah mau bergerak gitu Mbak ya, mau menjadi perubahan di komunitasnya, tapi mungkin ada juga pastinya yang tadi mungkin terinternalisasi bahwa saya generasi strawberry deh, jadi kayak ya udah deh biar aja deh saya kayak gini-gini aja gitu ya. Menurut Mbak Ika sendiri sama Mbak Mala sendiri, bagaimana sih caranya gitu ya, strateginya ataupun hal-hal yang dapat dilakukan untuk mendorong si generasi ini untuk dapat bergerak, memulai, dan juga berani gitu untuk menjadi agen perubahan. Mungkin kalau ke Mbak Ika lebih banyak ke bagaimana juga orang dewasa dapat membantu mendorong orang mudanya ini gitu. Oke. Siapa dulu nih? Boleh Mbak Ika dulu. Mbak Ika boleh. Nah, kalau aku tuh akan selalu bilang ke orang-orang tua ya, parent atau teacher gitu misalnya gitu, aku bilang coba deh kasih kesempatan mereka nunjukin. Mereka tuh suka dengan target kan, mereka suka dengan capaian anak-anak ini. Kasih mereka capaian. Aduh tapi anakku tuh males banget mau belajar, sibuk main game misalnya gitu, tuh biasa keluhan orang tua. Aku bilang oke, sekarang target di sekolah berapa? KKM lah gitu. KKM-nya sekian. Oke, bilang sama anakmu, KKM sekian kamu harus dapat. Kita udah lah nggak usah muluk-muluk bah harus 100. Generasi sekarang tuh kan semua harus 100 ya. Kita bilang udah lah nggak usah muluk-muluk harus 100. Yang penting dia naik kelas. Targetnya realistis apa? Yang penting dia naik kelas. Which is untuk naik kelas dia harus dapat segitu. Iya udah Mbak, dia udah tahu, udah aku kasih tahu, tapi tetap aja gitu main game gini. Biarin aja dia main game. Toh apalagi kayak bisa gitu. Ini baru awal semester gitu ya. Biarin aja dia dengan cara dia. Pokoknya kita bilang pokoknya mama cuma mau tahu kamu targetmu dapat. Kan dia kerja dengan cara dia, mungkin between main game, karena kita kalau ketemu anaknya gitu, Bu aku kan main game karena stres gitu, jadi nanti malam aku belajar kok gitu, berarti penghayatan anaknya gitu kan, dia nggak ketemu-temu gitu kan, sedangkan mama tuh maunya ngeliat aku duduk belajar, which is aku nggak duduk belajar memang gitu, jadi aku bilang ya udah si targetnya aja yang dilihat gitu kan, dan kemudian tapi kalau fail ya udah kan, ini fail masih ada mid semester, ketika mid semester fail, ajak ngomong lagi, oke nih ya kamu dikasih kepercayaan buat bisa memenuhin, kamu bilang nggak mau diatur, nggak mau di ini, yang penting targetnya ini. Oke, ini fail, gimana nih? Nah di situ kita pelan-pelan ya tawarin bantuan, perlu les nggak, perlu mama dampingin nggak, yang kayak gitu. Biar itu datang dari dia, gitu. Tapi kita kasihnya tetap target, ya kan dia nggak boleh jadi memble, cuma ada memble, aduh bahasa tua banget. Nggak boleh, iya, nggak boleh juga jadi tadi kan lemah terus ya udah kan aku strawberry santai-santai, no dia tetap harus punya itu kan, karena untuk berhasil ya tadi untuk jadi agen perubahan dia tetap harus punya sesuatu, dia harus achieve something. Nah itu tadi kita fokusnya kita kasih targetnya aja, atau targetnya diskusin bareng gitu ya, misalnya gitu. Kamu mau berapa nih? Pokoknya 75, which is nggak mungkin dong di bawah 75, kalau di bawah 75 nggak naik kelas gitu kan. Oke, kamu mau berapa? Ya aku mau 80, aku mau 90, go ahead gitu kan, yang penting bisa naik kelas. Kemudian juga sama dengan hal-hal yang lain, termasuk kalau misalnya nih ya ngalamin bully gitu sekarang tuh kan banyak ya sebenarnya dari zaman kita juga sih, cuma kita dulu nggak bisa ngadu gitu ya. Aku selalu bilang biarin aja anaknya selesaiin sendiri. Tanya anakku bisa nggak nyelesain sendiri, karena sometimes
sebenarnya dia bisa kok, cuma karena kita orang tuanya udah langsung emosi, jamin gitu kan, langsung ke sekolah gitu kan, gitu. Terus anaknya ini ya udah biarin aja orang tua yang nyelesain. Padahal sebenarnya mereka bisa kok gitu, kasih kepercayaan mereka gitu. Kecuali memang hal-hal yang cukup signifikan, misalnya yang besar dan anaknya bilang aku nggak bisa deh kalau ini, ya udah kita turun gitu. Ya, jadi betul. terus kasih kepercayaan mereka untuk bisa nunjukin bahwa diri mereka itu. Karena gimana nih kalau kita bicara manusia in general gitu ya, manusia itu pertama butuh banget rasa dicintai, yang itu dapat dari orang tua. Nah orang tua orang tua sekarang berusaha menunjukkan, tapi kadang secara lu nggak sadar malah jadi controlling, atur, terlalu intervensi gitu. Kedua, manusia tuh butuh banget perasaan bahwa dia mampu, gitu. Di apapun. Jadi ya bahkan ya kayak kita kalau kita ngomong Gen X, kita kan terus-terusan ngejadi karena kita butuh banget ngerasa mampu. Gitu kan, bahwa saya bisa. Ya kayak anak kecil ya, kalau kita bicara anak 3-4 tahun. Kenapa mereka suka sotoy banget? Udah dibilang jangan pegang gelas nanti pecah, mereka pegang gelas. Karena mereka pengen nunjukin aku udah bisa. Aku bisa pegang gelas ini. Dah ketika perasaan mampu itu diambil alih oleh orang tuanya. Karena orang tuanya selalu terlibat, atau ya orang-orang dewasa tadi terlibat, ya guru bahkan. Cara ngerjainnya tuh begini. Itu mereka pasti frustasi, ya itu. Dan ketika besar ya tadi boro-boro mau jadi agen perubahan, udah ngikut aja terserah deh lo, disuruhnya ngapain gitu. Sedangkan untuk jadi agen perubahan mereka harus punya inisiatif kan, mereka harus punya kemauan sendiri untuk berubah. Dan untuk bisa itu mereka harus merasa bahwa mereka bisa dipercaya, bahwa mereka dianggap mampu. Itu yang perlu ditanam, dilatih sama orang tua. Jadi kalau kita gemes, sabar-sabar aja. Aku suka bilang sabar, gitu. Kalau gemes sabar, lihat aja, gitu kan. Aduh tapi kan ya, yang nggak tahan kan kamu, bukan anaknya, gitu kan. Yang harus belajar itu kan kamu, bukan anaknya. Anaknya belajar dengan cara dia sendiri, nggak harus duduk rapi di atas meja, gitu. Yang kayak gitu. Jadi tadi Mbak Ika sebutkan ada komunikasi target Mbak ya pastinya ya, dan juga kepercayaan nih, bagaimana si orang dewasa, orang tuanya mereka dapat memberikan kepercayaan juga nih kepada orang muda, karena mereka juga mungkin punya ide-ide yang menarik, punya hal-hal yang bagus gitu yang bisa menjadikan mereka sebagai agen perubahan juga. Nah, kalau dari Mbak Mala sendiri bagaimana nih Mbak program-program di Rutgers menanggapi hal tersebut juga nih? Apa strateginya juga nih agar si orang muda ini bisa bangkit gitu ya, dan menyadarkan mereka bahwa mereka tuh bisa loh jadi agen perubahan di program-program ataupun di tingkat-tingkatan yang diintervensi oleh Rutgers gitu. Iya, kita kan kalau intervensi kita itu ada di level kota besar gitu, ada yang desanya tuh bervariasi bahkan sampai yang terpencil lah. Kita memang melihat analisa pembicaraan kita ini banyaknya city sentris sebenarnya. Di desa itu kita bisa melihat ada desa yang masa transisi tuh, sudah mulai ke gadget, internet, tapi juga masih punya arena konkret untuk mereka survive lah gitu ya. Ada juga yang memang betul-betul nggak punya, jadi betul-betul seperti zaman generasi X gitu, berjuang dulu. Nah dari katakanlah tiga kelompok ini kita kemudian bikin interlink, sebetulnya gimana sih berkomunikasi dengan mereka. Ada pelajaran yang bisa kita ambil nih di level desa untuk masuk ke kota gitu ya. Jadi di anak-anak dengan latar belakang kota besar, kita biasanya berikan arena yang konkret, yang tidak harus berhubungan dengan internet terus gitu. Jadi diajak keduanya, dua generasi ini berdialog ya, bukan berbicara loh. Ini beda nih. Kemudian menyimak bukan mendengar. Kalau itu kan beda tuh. Mau mendengar, menyimak, kemudian juga berdialog. Itu ada pemakluman, ada empati, ada oh kamu dulu kesulitannya itu ya, kok saya beda gitu. Ada model seperti itu yang kita lakukan. Dialog di dalam keluarga. Dan itu dibuat per kelompok-kelompok. Kemudian kalau di desa itu kita memang itu sudah terjadi sebenarnya, guyup itu udah ada, saling membahas sesuatu di ruang makan dalam waktu yang lama, masak bareng di dapur, itu tuh udah biasa gitu buat mereka. Yang mana privilege ini nggak ada nih di anak-anak kota gitu. Nah itu biasanya kemudian intervensinya beda lagi. Kita akhirnya kemudian membuat mereka supaya punya kreasi bersama yang lebih maju untuk komitmen keluarga yang kemudian bisa membuat mereka saling berdialog dalam bentuk sesuatu yang karena udah ada konkret, kita kemudian mengenalkan level yang lebih dalam lagi tentang literasinya kayak gitu-gitu. Nah, biasanya memang tantangan kami itu tuh justru di level kota ini, karena bising, banyak sekali perubahan,
sering berubah, progresnya tuh cepat gitu, dan kadang-kadang kalau dalam satu track yang sama gampang, ini enggak, kadang-kadang kemana-mana beda-beda. Nah kalau di level desa itu justru lebih mudah mengorganisirnya, lebih mudah mengelolanya gitu, dan karena mereka menghadapi hal yang konkret ya, misalnya isu perkawinan anak. Ya, betul. Itu mereka konkret dapatnya. Oh iya, teman saya, tetangga saya kemarin dipaksa harus nikah karena bayar utang misalnya. Nah, anak-anak di kota itu mendengar kisah anak desa. Bingung. Jadi kemudian kok mau gitu? Ngapain amat gitu. Nah, itu rasa empatinya itu yang akhirnya kita tumbuhkan. Jadi memang beda ininya, pendekatannya. Dari dua setting itu aja udah berbeda tuh. Udah berbeda banget ya. Iya. Nah, jadi memang sebenarnya kalau dari penjelasan Mbak Mala juga kontekstual Mbak ya sebenarnya ya. Yang di desa aja beda, di kota beda. Tadi Mbak Ika mungkin lebih banyak juga dari setting kota juga Mbak ya, kasus-kasusnya gitu bagaimana, tapi bagaimana mereka punya masalah-masalah yang beda, dan tapi memang inti utamanya kalau yang bisa saya tangkap adalah pasti yang pertama dialog gitu ya, komunikasi, nggak cuman sekedar berbicara tapi saling menyimak dan mendengarkan gitu ya, dan bagaimana tadi juga si orang mudanya juga dapat arena, dapat platform, dapat wadah untuk yang konkret pastinya untuk mereka dapat mencoba menjadi agen perubahan itu gitu, dan pastinya perlu kepercayaan orang dewasa juga kan Mbak dalam hal ini untuk mereka dapat terus maju gitu. Nah, mungkin hal-hal tersebut yang kita harapkan ya dari walaupun banyak masalah nih generasi muda, generasi strawberry tadi yang sudah kita bahas, tetapi ada potensi, ada kelebihan, ada hal-hal positif yang bisa digunakan, yang bisa kita kelola, yang bisa kita olah dan bisa kita gunakan untuk menjadikan mereka agen-agen perubahan, baik dalam berbagai isu ya. Kalau misalnya dalam konteksnya Rutgers pastinya dalam berhubungan dengan isu-isu kesehatan reproduksi, berhubungan isu pencegahan kekerasan, tapi mereka juga banyak sekali isu-isu lainnya yang bisa menjadikan mereka agen perubahan. Kalau sekarang ada isu iklim, isu-isu perubahan sosial di komunitas dan lain-lainnya gitu. Nah, semoga video yang kita lakukan ini, perbincangan yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, bagi Bapak, Ibu, semua generasi yang menonton. Semoga memberikan dampak positif dan juga dampak pembelajaran yang sangat baik gitu ya. Lalu kalau misalnya ada topik lain yang teman-teman, Bapak, Ibu, orang tua, orang dewasa yang ingin kita obrolkan, boleh banget disampaikan kepada kita. Nanti kita akan coba bedah kembali isu-isu yang ataupun topik-topik yang ingin kita bicarakan. Terima kasih banyak Mbak Ika, terima kasih banyak Mbak Mala sudah meluangkan waktunya, dan kita ketemu lagi di video-video podcast ataupun perbincangan-perbincangan selanjutnya. Sampai jumpa.